agama. Iya, itu kan agama itu kan hanya sebagai apa namanya istilah yang dipakai untuk suatu negara ya, artinya supaya mengkelompokkan. Ada nggak murid satu orang murid aja? Ada nggak satu orang murid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak satu orang murid aja menyembah Yesus? Ada nggak? Oh ada tertulis ya, murid-muridnya menyembah Yesus. Kalau ada mana? Sabar ya, saya carikan ya. Ya. Ada. Tunjukkan ya. Iya bang. Enak kalau diskusi sama si John, santai guys. Jadi nggak usah keras-keras kalau sama Bang John. Kita bukan main keras-keras tapi ingin mengedukasi. Betul nggak Bang John? Iya. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron ya, sudah mampir di channel Panglima Apologet Islam ya. Ada Bunda Cahya, Bini Roshid, terus siapa lagi nih? Suwarti ya. Yo, banyak banget buat semuanya. Thank you, syukron, jazakallah khairan kasiron sudah mampir di Panglima Apologet Islam. Hai John, tunjukkan John. Sabar. Susah nih cari pakai laptop nih susah. Wih, udah beli laptop nih sekarang Bang John nih. Keren weh. Baunya itu kok keringat itu. Mana? Tuh di ini meja. Akal dan iman noise nih. Muslim apa Kristen? Coba kamu sana ke baunya. Akal dan iman. Akal dan iman Muslim Kristen. Ntar Mas pijet. Aduh. Bang Hasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dia ada nih bang. Ya silakan John. Sorry. Ini terdapat dalam Matius 14 ya, ayat yang ke-33. Itu kan ketika peristiwanya Yesus di dalam perahu ya, ketika murid-muridnya itu mengalami badai ya. Oh, yang Yesus. Kalau kita baca ayat 33, ya, yang Yesus ketiduran di perahu, dibangunin sama badai. Ya betul. Coba bacain. Terus di situ kan penulis Matiusnya mengatakan di situ, kita baca dari ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah gitu. Menyembah dia itu bang, menyembah siapa? Coba. Dianya huruf besar huruf kecil. Dia itu siapa? Menyembah Yesus. Bukan. Karena Yesus bukan kan menyembah yang Yesus, tapi menyembah badai. Bapa John. Pada saat itu Yesusnya lagi tidur. Lagi tidur. Itu bukan menyembah orang lagi tidur. Itu kan di situ tertuliskan begini, Bang. Dan orang-orang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Itu kata sambung bang, artinya nyambung. Bukan, itu titik. Bukan putus. Menyembah dia, menyembah Allah. Menyembah Tuhan, menyembah Bapa. Murid-muridnya ini menyembah Bapa. Itu Yesusnya pada saat itu lagi tidur. Masa orang tidur disembah gimana sih John? Kan itu kan Yesus sudah bangun, udah menenangkan. Belum. Itu kan ceritanya Yesus sudah bangun. Masih tidur. Yesusnya itu. Sudah bang, abang baca aja di ayat 30 itu loh. Masa abang nggak baca sih? Itu masih tidur John. Masa orang lagi tidur sudah, disembah bang. Gimana sih lu? Karena dia sudah menenangkan badai itu. Ayat sendiri dipelintir lu ngaco lo. Mana? Loh, saya pelintir atau apa yang nggak baca nanti malah janganlah begitu bang. Ini kan ayatnya udah jelas nih. Bukan jangan mau edukasi tapi harus jujur bang. Pi, syukron Pi, jazakallah khairan kasiran. Udah akang DM itu. Itu kan sudah selesai. Matius berapa tadi? Matius 14 ayat yang ke-33 itu kan ayat terakhir setelah selesai ya dia menenangkan badai itu. Kayak gitu bang. Wih mantap, syukron Pi, jazakallah khairan kasiran. Nanti ke sana lab dulu.
Matius 14. Matius 14 ayat 33. Ayat terakhir ya. Ya, ayat terakhir. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, titik. Ya, itu menyembah koma, dia, bang. titik. Jujur bang, itu koma. Loh. Oh iya, koma. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah, anak Bapa. Engkau anak Bapa. Iya toh. Engkau itu anak Bapa. Iya. Iya, bukan Tuhan. Dia menyembahnya ke Bapa. Nah, itu menyembah Yesus, bang. Ini lagi tidur, orang lagi tidur. Udah bangun, bang, karena dia udah menenangkan badai itu. Masa dia tidur sih? Lalu ya dago. Baca dulu dari awal. Tidur. Ini lagi tidur nih. Anak-anak Allah lagi ini tidur. Kan kata Yesus, ini kan Yesus di ayat 29 kan, kata Yesus datanglah maka Petrus turun dari perahu. Itu Yesus lagi mau menenangkan badai. Dengarin, bangun dia. bukan mau menenangin badai. Ini anak-anaknya datang ke perahu, ya John. Ini ceritanya nih, konteksnya ini. Datang ke perahu karena ada badai. Yesusnya itu lagi tidur. Terus dia berdoa kepada Bapa, minta si badai itu diredakan. Bangunlah Yesus karena ada badai, gitu John. Nah kan di ayat 29 kan datanglah. Loh abang, kalau abang gak jujur, saya gini aja bang, saya turun aja bang, karena ini jelas bang. Bang John, masuk logika nggak kalau misalkan orang yang lagi tidur disembah? Masuk logika nggak? Bagaimana dia tidur bang? Dia udah bangun itu, udah menenangkan badai. Belum bangun. Masa dia tidur lagi? Belum, bangunnya itu pas. Loh saya bacakan ya, saya bacakan dari ayat 27 bangunnya bang. itu pas ada badai John. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini loh, Yesus berjalan di atas air, mana dia tidur. Bukan berjalan di atas air. Ini kisah berbeda. Itu mah kisah berbeda lain lagi. Jangan lari dari ayat itu. Enggak, Bang John, gini Bang John. Saya mau masuk sedikit Bang Johnnya. Gini, konsep menyembah itu konsep menyembah ketika pada waktu itu dia menyembah. Apakah menyembah ini tertuju hanya kepada Tuhan menurut Bible? Saya mau tanya dulu. Menurut Bible hanya kepada Tuhan? Menyembah kepada Yesus. Oke. Ada tidak yang disembah selain Yesus menurut Bible? Ia menyembah Bapa. Yup. Yesus. Yup. Dua-duanya disembah. Gitu. Gak ada persoalan. Oke. Nah coba kita, bang ya. Oke. Berarti penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Bapa atau kepada Yesus. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Ya, yang mana yang benar? Bentar bang, jangan lari di itu dulu. Kupas dulu tadi yang Yesus ketiduran di perahu. Oh iya lanjut. Nah itu sorry bang, itu bukan dia ketiduran ya bang, itu perikopnya, sorry saya salah. Ketiduran, tuh, lu. Bukan bang, itu perikopnya tuh. Enggak, perikopnya tuh Yesus berjalan di atas air. Itu kan ketika murid-muridnya tuh disuruh jalan duluan pakai perahu, Yesus itu dari belakang gitu loh. Ya udah. Dia datang ya udah soal bahasa aja dulu. Kasihan lu masa Tuhan ketiduran gimana sih? Nah, gini. Tuhan. Ya sorry, baca dulu ayatnya bang biar jelas. Konsep menyembah yang benar itu adalah menyembah kepada Bapa dan menyembah kepada Yesus. Nah, saya mau bertanya, di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 25, ketika Petrus datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Iya, itu betul. Tapi dia menerima penyembahannya enggak gitu. Jadi kita harus sepakat dulu konsep menyembah di dalam Bible. Apakah definisi? Sebentar. Apakah konsep definisi menyembah konsep menyembah itu adalah menyembah untuk kepada Tuhan atau menghormati seseorang? Oh, menyembah kepada Tuhan gitu loh. Oke, berarti apakah Petrus Tuhan? Loh, itu kan dia nggak menerima penyembahan dari siapa? Kornelius. Loh, kok nggak nerima? Loh, baca seterusnya. Iya, Bang. Pertanyaan saya kembali kepada ketika Kornelius menyembah Petrus, apakah dibenarkan apakah konsep menyembah adalah menyembah kepada Tuhan?
Ya saya lihat aja katanya, kata-kata dasarnya kalau maksudnya bahasa aslinya tuh. Kalau apa nama itu, sabar ya, saya cari ya. Sama, bahasa aslinya sama, bahasa aslinya. Iya, oke deh. Itu kan dia menyembah, tetapi kan Petrus nggak menerima penyembahan. Oke, kamu bilang seperti itu lagi. Oke, ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kepada wanita Samaria, Yohanes 4 nomor 22. Oke. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepadanya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, siapakah kami ini? Jawab. Ya Yesus sebagai anak Allah ya dia menyembah Bapaknya. Berarti siapakah sesembahan yang paling benar? Allah Bapa atau Yesus? Dua-duanya. Berarti ada dua yang disembah ya Bang, yang sepakat ya? Iya, karena kedua-duanya tuh satu Bang. Loh. Jadi sembah. Iya. Satu gimana Bang? Nggak gini Bang. Konsep penyembahan yang benar itu menyembah kepada yang satu atau menyembah kepada yang lebih dari satu? Yang satu, sembahan satu, tetapi Yesus dan Bapa ya. Itu satu gitu loh. Oke, berarti konsep menyembah yang benar adalah menyembah kepada yang satu. Saya mau tanya dulu, ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami ini siapa Bang? Kami itu Yesus dengan orang-orang Yahudi. Gitu. Oke, berarti di sini Yesus sebagai yang disembah atau sebagai penyembah? Sebagai yang menyembah. Sebagai yang menyembah ya Bang ya? Iya, sebagai kemanusiaannya ya dia menyembah kepada Bapaknya. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Oke, kembali kepada Matius. Ketika di dalam Matius, yang Matius 14 nomor 33 tadi, di situ Yesus sebagai manusia atau sebagai apa? Matius 14 ayat 33 tadi sebagai Tuhan, sebagai Raja Mesias. Di dalam Matius 3 ayat nomor 33 Yesus sebagai apa? Kalau itu masalah buat Anda ya, bagi saya dan bermasalah. Enggak, gini Bang. Abang menyatakan ketika di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus sebagai manusia. Ketika dia menyatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan Yesus di sini abang nyatakan sebagai yang menyembah, bukan sebagai sebagai yang disembah. Betul, betul. Nah, apakah konsep dalam menyembah itu yang disembah adalah seorang yang menyembah atau yang disembah? Maksudnya gimana? Sorry. Konsep dalam menyembah kepada yang menyembah kepada penyembah atau menyembah kepada yang disembah? Menyembah kepada yang disembah gitu. Yang disembah kepada yang disembah. Menyembah kepada yang disembah. Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, kamu menyembah apa yang kamu kenal. Apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus di sini sebagai penyembah atau yang disembah? Ini Bang, di Yohanes itu konteksnya dibicara sebagai orang Yahudi ya. Ya di mana orang Yahudi itu menyembah kepada Allah Israel kan. Iya. Di Yerusalem. Kita kembali kepada Yesusnya. Iya, itu konteksnya tuh lihat konteksnya. Kan, oh enggak Bang. Abang tuh lihat konteks Yesus bicara itu sebagai apa? Oke. Sebagai apa? Dia sebagai orang Yahudi gitu loh. Dan dia mengambil diri sebagai manusia, dia menyembah kepada Bapa, bukan berarti dia tidak disembah. Gitu. Oke, Abang bilang ketika itulah iman Yesus orang Kristen berkata-kata gitu kepada wanita Samaria, dia dalam sedang mengajarkan kepada Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaannya, Yesus mengajarkan di sini menyembah kepada siapa Bang?
Kepada Bapa. Kepada Bapa. Dan di sini Yesus sebagai penyembah atau sebagai yang disembah? Sebagai penyembah. Sebagai penyembah. Konsep menyembah itu menyembah kepada penyembah atau kepada yang disembah? Menyembah kepada yang disembah. Berarti apakah Yesus adalah si penyembah atau yang disembah? Kan lihat konteksnya dulu, Bang. Jadi gini, Bang. Nggak bisa, Abang. Jadi, Abang nggak bisa menjadikan tolak ukurnya, Bang, gitu, Bang. Abang menyatakan ketika dia bersama murid-murid, murid itu menyembah kepada Yesus. Sementara konsep pengajaran Yesus adalah menyembah apa yang tidak kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Kan gitu. Nah, di sini Yesus sedang sebagai penyembah, Abang bilang. Iya, kan dibicara sebagaimana dia orang. Enggak. Sekarang saya tanya, Bang. Iya. Masuk akal tidak, Bang? Menyembah kepada yang menyembah. Masuk akal aja. Loh, berarti Abang bisa disembah? Ya karena enggak, begini, Bang. Dia kan disembah, ya, Bang, ya? anak. Berarti setiap manusia bisa menyembah, Bang? Manusia, ya, Bang, ya? Sebagai apa tuh manusia yang disembah itu siapa dulu, kan? Loh, Yesus sebagai manusia yang menyembah atau yang disembah, Bang, di dalam Yohanes 4:22? Kan kita orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan, gitu. Loh, anak Allah. Anda mengenal Yesus kita menyembah sebagai dia. Oke, Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus sebagai yang disembah atau sebagai penyembah? Iya, dia menyembah kepada Bapaknya, gitu loh. Yang mana yang Tuhan? Yang menyembah atau yang disembah? Ya, Yesus dan Bapa tuh Allah, gitu. Disembah semuanya. Apa yang noise atau ada suara krek? Loh, kita kan orang Kristen menyembah Bapa, menyembah Yesus, Roh Kudus, kan satu itu, satu hakikat. Loh, satu hakikat. Jadi nggak bisa kita nggak menyembah, menyembah Bang, ya. Yesus, menyembah Bapa. Oke, satu hakikat ini, Bang, saling menyembah atau sebagai yang disembah? Satu hakikat itu ya Allah yang menyembah ya manusia. Bang, satu hakikat ini saling menyembah atau sebagai yang disembah? Oh, enggak, konteksnya dulu, Bang, konteksnya. Iya, saya ikutin Abang nanti konteksnya. Saya ikutin Abang konteksnya. Enggak, satu hakikat sebagai Allah ya enggak saling menyembah atau sebagai yang disembah? Enggak, kalau Allah enggak saling menyembah di dalam konteks kealahan. Berarti satu hakikat adalah yang disembah, benar? Iya. Berarti satu hakikat adalah yang disembah. Pertanyaan saya dijawab lagi, Bang. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, kata Yesus kepada wanita Samaria, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal." Yesus di sini sebagai penyembah atau sebagai yang disembah? Kan sebagai kemanusiaannya dia menyembah kepada Bapa, gitu loh. Oke, di dalam Matius. Tapi sebagai Allah dia nggak menyembah karena dia juga Allah. Sebagai Allah dia nggak menyembah. Gimana sih, Bang? Enggak, Abang bilang dan Yesus kan Matius punya pribadi, dua pribadi, maksudnya dua natur, kan. Allah dan manusia. Dia menyembah Bapa ya dalam konteks kemanusiaannya. Oke. Gitu loh. Itu aja sih repotnya. Sama-sama tidak, Bang? Iya, bersama-sama dong. Oke, dua natur ini bersama-sama ya, Bang, ya. Kunci ya, Bang, ya. Dua natur di sini. Kunci. Oke, dua natur bersama-sama. Nah, pertanyaan saya dijawab lagi, Bang. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus di sini menyatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Abang bilang di sini adalah natur kemanusiaannya. Di manakah natur keilahiannya? Ya, bersama-sama dengan Yesus. Berarti ilahi menyembah kepada ilahi. Kemanusiaannya menyembah kepada ilahi, gitu loh. Oke, ilahinya kemana, Bang? Ya, bersama dia. Berarti ilahi menyembah kepada ilahi.
kemanusiaan Yesus menyembah kepada sang ilahi gitu loh. Bang, abang bilang Yesus memiliki dua natur. Natur manusianya menyembah ilahi. Natur ilahinya kemana bang? Ya bersama dia, kemana lagi? Berarti bersama-sama menyembah ilahi. Ayah. Iya, intinya yang menyembah itu kemanusiaannya. Gitu. Enggak gini bang, itulah konsep yang abang pertahankan kan gitu. Nah, loh memang begitu bang, memang begitu, tercatat seperti itu. Loh, enggak, abang konsepnya abang pertahankan. Padahal di sini Yesus sudah menyatakan diri, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Berarti Yesus sebagai penyembah, bukan sebagai yang disembah, kan gitu. Nah, kembali kepada Matius, abang bilang di sini dia sebagai yang disembah. Nah, karena Yesus memiliki dua natur, kan gitu. Nah, ketika Yesus sebagai penyembah, natur ilahinya di mana, bang? Ayah. Nggak apa-apa bang, gini bang, biar kita abang berargumen, tetapi tidak keluar dari konteks Bible, tidak keluar dari konteks di dalam Yohanes 4 nomor 22. Karena abang hanya merujuk kepada Matius kan gitu, Matius 14. Nah, ayo bang. Sorry sinyal nih bang, sorry. Ya tinggal dijawab aja bang, kemanakah ketika Yesus menyatakan diri sebagai penyembah? Natur ilahinya kemana bang? Ilahinya bersama Yesus. Berarti ilahi bersama-sama, ketika bersama-sama dengan Yesus, ilahi juga menyembah kepada ilahi. Ayah. Ketika Yesus sebagai manusia, dia sebagai penyembah. Di manakah ketika natur ilahinya ketika Yesus sebagai penyembah? Di mana natur ilahinya, bang? Karena Yesus menyatakan diri, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus adalah sebagai penyembah. Kemanakah natur ilahinya ketika Yesus dalam menyembah? Ayo bang jawab. Kemanakah natur ilahi Yesus ketika sedang dalam menyembah? Natur ilahinya nggak kemana-mana, bersama-sama dengan Yesus. Berarti natur ilahinya juga bersama-sama menyembah ilahi. Sepakat? Ayah, sepakat tidak bang? Berarti ketika manusianya bersama-sama dengan ilahi, berarti ilahinya juga bersama-sama menyembah ilahi. Sepakat? Karena abang yang menyatakan bersama-sama, bukan saya. Kan gitu. Kecuali saya yang menyatakan, berarti saya yang framing. Sorry bang, ini gangguan nih. Ayo bang, jawab aja bang. Kalau Bang Hasan, gimana? Ya dijawab bang, dijawab aja pertanyaannya bang. Abang sudah menyatakan diri. Intinya natur gini bang. Oke. Natur ilahi sama kemanusiaannya bersama-sama dengan Yesus. Dia menyembah Bapa di dalam konteks kemanusiaannya, dia menyembah Bapa gitu loh. Iya bang. Kayak gitu bang. Makanya dia disebut sebagai hamba. Gitu loh. Oke. Berarti abang membenarkan ketika Yesus menyatakan diri, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti abang membenarkan Yesus adalah sebagai penyembah. Pertanyaan saya, abang menyatakan juga natur manusia bersama-sama dengan natur ilahi.
jawab pertanyaan saya Bang, kemanakah natur ilahinya ketika Yesus dalam keadaan menyembah, dalam keadaan sedang menyembah? Di manakah natur ilahinya? Apakah bersama-sama menyembah ilahi atau tidak? Di dalam diri Yesus ada natur ilahi sama manusianya gitu loh. Jadi dia menyembah ya. Oke, berarti abang sepakat ya Bang ya? Bang, dalam konteks kemanusiaannya. Oke, berarti abang sepakat. Ketika manusia sedang menyembah, bersama-sama natur ilahi sedang menyembah ilahi. Sepakat ya Bang ya? Ya menyembah Bapaknya gitu loh. Iya, berarti ilahi sedang menyembah ilahi. Karena manusia bersama-sama dengan ilahi. Benar ya Bang ya? Iya, karena ada kemanusiaan ya, makanya dia menyembah. Iya, berarti Bapak. abang membenarkan ilahi sedang menyembah ilahi. Benar ya Bang ya? Ya kalau melihat seperti itu ya iya. Kalau secara tertulis seperti itu. Oke, berarti konsep ketuhanan di dalam menyembah, Tuhan menyembah kepada Tuhan ya Bang ya, bukan Tuhan yang disembah, tetapi Tuhan menyembah Tuhan. Benar ya Bang ya? Sebagai kemanusiaan dia menyembah kepada Allah yaitu Bapaknya. Iya gitu loh. Bang, saya sepakat sama abang. Ketika Yesus sebagai manusia, dia sebagai penyembah. Pertanyaan saya, natur ilahi bersama-sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, dia sebagai penyembah. Apakah bersama-sama ilahi menyembah ilahi? Ya otomatis secara tidak langsung itu bersama-sama Bang. Berarti Tuhan menyembah Tuhan. Ya. Ya karena kan itu Bapaknya, nggak apa-apa lah menyembah Bapaknya. Oke, berarti dapat Bang, saya mau tanya Bang, dapat di mana ini ya Bang ya, Tuhan menyembah Tuhan, yang mana yang dapat membenarkannya? Dapat diterima dengan akal atau dapat diterima dengan iman? Ayo Bang, jawab aja lu Bang. Yang mana yang membenarkan di antara keduanya ketika Tuhan menyembah kepada Tuhan? Dibenarkan oleh akal atau dibenarkan dengan iman? Ayo Bang. Sorry sinyal saya terganggu nih. Iya, Yesus sebagai hamba, sebagai manusia dia menyembah kepada Bapaknya yang adalah Allah. Iya Bang, kita sepakat. Tidak ada masalah Bang. Bang, saya sepakat sama abang ketika manusia itu menyembah kepada ilahi. Iya, saya nggak ada masalah Bang. Yesus menyembah Bapaknya nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah Bang. Sebenarnya saya nggak masalah ketika Yesus menyembah kepada ilahi, kepada Bapaknya. Aduh Bang, enggak gini Bang, konsep Kristen kan Yesus ada dua natur. Natur manusia dengan natur ilahi. Benar Bang ya? Iya, dari tadi Anda ulang-ulang aja dari tadi nih. Enggak, abang yang enggak konsisten gitu loh. Abang yang enggak konsisten gitu loh. Makanya saya tanya. Apa yang enggak konsisten? Enggak, makanya saya tanya dulu Bang. Ini poin terakhir dari saya Bang. Abang bilang ketika Yesus sebagai manusia dia menyembah ilahi. Dan bersama-sama natur manusia dengan natur ilahi. Apakah natur ilahi menyembah kepada ilahi? Jawab dulu Bang. Secara tidak langsung itu bersama-sama dengan Yesus ya. Otomatis ya menyembah gitu. Berarti secara otomatis pula juga ilahi menyembah ilahi. Benar Bang? Ya kalau secara kita lihat ya Yesus kan sebagai anak Allah ya Allah juga menyembah kepada Bapaknya ya. Iya berarti ya kita tidak masalah karena memang konteksnya dia sebagai hamba gitu. Tapi emang memberikan teladan kepada kepada sangat membingungkan Dem.
konsep Tritunggal ini. Iya Bang Kian Santang, karena gini, konsep dia nggak konsisten dia dengan konsepnya. Ketika dia menyatakan Yesus sedang menyembah, ketika Yesus saya tanya begini Bang Hasan. Raja nih ya, dia punya anak raja. Anak rajanya, apakah rakyatnya nggak menyembah anak rajanya? Yang diakui raja siapa Bang? Anak atau orang tua dan anak itu juga sama-sama satu bisa, gitu. dalam satu kerajaan nggak bakal ada dua raja. Gini Bang, di dalam suatu kerajaan ada berapa raja Bang? Saya mau tanya dulu Bang. Di dalam suatu kerajaan ada berapa rajakah di dalamnya? Saya mau tanya dulu Bang. Satu. Yang mana yang dinyatakan sebagai raja? Yang mana yang dinyatakan rajanya? Raja atau anak raja? Raja ya, bapaknya anak raja. Nah, berarti apakah anak akan dianggap sebagai raja? Anaknya ya tidak sebagai raja. Ya sudah, berarti tetapi akan sama halnya. Saya tanya, apakah dia akan menjadi raja nggak? Saya tanya, anak itu menjadi penerus nggak? Belum tentu dia menjadi dia raja. Kan cuma satu-satunya anak Allah, satu-satunya tunggal Bapa. Berarti Abang ketika menyatakan ada konsep penurusan, apakah Tuhan bisa pensiun Bang? Undahlah, gimana pensiun? Enggak kan? Kalau raja, ya enggak lah, karena Yesus dan Bapa itu kan satu, secara hakikat ilahi itu satu Bang. Tetapi sebagai kemanusiaannya ya dia disembah sebagai raja, sebagai Mesias gitu Bang, loh. konsep Abang sudah salah. Abang membawa konsep kekerajaan ketika dalam penerusan tahta kerajaan. Apakah Tuhan bisa pensiun Bang? Saya tanya dulu Bang. Loh kan Tuhan nggak pensiun lah. Nah, saya mau tanya Bang, kenapakah ada namanya penerusan tahta kerajaan? Saya mau tanya dulu. Sebagai kemanusiaan Yesus ya memang dia sebagai raja. Cek. Nah itu dia Loh kan di dalam Matius 28. Cek. Ada Bang. Ya saya lurusin bentar tadi masalah raja itu ya. Kalau dia raja, anaknya tentu bukan raja, oke? Oke? Iya, kalau anaknya banyak kan. Kalau ini kan satu aja. Anaknya satu, anak raja ini satu. Anak raja ini satu. Oh iya, pastilah diteruskan kepada anaknya lah Bang. Penerusnya pasti anaknya. Mungkin kalau seorang Tuhan digantikan sama anaknya jadi Tuhan. Mungkin nggak? Ya enggak lah. Nggak mungkin. Nah kalau lu bawa analogi ke situ itu hal yang sangat nggak mungkin, Dem. Iya. Nggak mungkin Gitu seorang Tuhan kan itu begini. Seorang Tuhan itu pensiun kayak seorang raja. Makanya jangan bawa analogi ke situ, nanti bakal carut marut. Iya Bang, gini Bang. Dengar dulu. Enggak, gini Bang John. Ya gimana sih? Enggak, gini Bang John. Ketika kamu menyatakan ada penerusan dalam tahta kerajaan, begitu juga dengan Tuhan, berarti siapakah penerus Yesus? Jawab dulu Bang. Aduh, gini loh, lihat konteksnya gini, konteks dengar dulu. Yesus kan Allah, firman Allah, gini loh. Akankah ada penerus Yesus? Jawab dulu Bang. Ya coba kasih kesempatan dulu saya jelasin. Coba berikan waktu. Sebagai tamu nih diundang ke sini kan tolong dihargai gitu loh. Ini Bang, Yesus kan sebagai firman Allah itu dia Allah, tetapi sebagai manusia dia kan dijadikan sebagai Mesias kan. Juru selamat. Ya di konteksnya sebagai manusia dia sebagai raja Bang. Makanya di Yohanes berapa itu? Matius 28 mengatakan segala kuasa di bumi di surga diberikan kepada anak. Ya sebagai kuasa di bumi ini di langit di surga kepada Yesus. Tidak ada masalah. Oke. Abang gitu, membawa bahwasanya ketika Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga dan di bumi. Nah, pertanyaan saya satu Bang. Ketika Yesus naik ke surga, siapakah yang dinyatakan yang maha kuasa? Jawab dulu Bang. Ya Allah maha kuasa. Oke, Abang bilang enggak, gini Bang. Abang bilang Yesus telah berkata, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga.
pertanyaan saya dijawab Bang. Ketika Yesus naik ke surga, siapakah yang dinyatakan yang maha kuasa? Jawab Bang. Gimana sih? Abang tuh nggak paham banget dari tadi saya bilang. Nggak paham Bang? Gini dengar Bang, konteksnya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Allah tuh dia dan Bapa itu satu Bang. Oke. Harus bisa dibedakan Bang. Oke, gini Bang. Oke. Gimana sih? Abang bilang gini Bang. Oke, Abang bilang Yesus dan Allah itu satu atau beda Bang? Yesus dan Bapa, Yesus sebagai firman Allah, dia satu dengan Bapa gitu. Satu makanya dengan dia Bapa bilang ya, aku Bang, dan ya? Bapa satu. Ya gitu loh. Satu dengan, berarti Yesus dengan Allah Bapa adalah satu pribadi atau beda pribadi Bang? Satu hakikat, tiga pribadi sama Roh Kudus gitu loh. Oke, satu hakikat dalam satu pribadi, benar? Bukan Bang, tiga pribadi dalam satu tiga hakikat. pribadi dalam satu hakikat, benar? Betul. Oke. Ketika Allah Bapa dia dinyatakan Tuhan, hakikatnya Tuhan, pasti Yesus juga Tuhan, benar ya Bang ya? Oh betul. Oke. Ketika hakikat Bapa menguasai hari dan waktunya, apakah anak mengetahuinya? Jawab Bang. Oh jelas lah, dia kan firman. Oke. Yang menjadikannya melalui firmannya gitu. Oke, pertanyaan saya ulang ya Bang ya, tolong dijawab. Ketika hakikat Bapa adalah Tuhan dan Bapa mengetahui hari dan waktunya hari kiamat, apakah Yesus mengetahuinya juga? Cek, suara saya kenceng sekali. Yesus mengetahuinya sebagai firman Allah, dia mengetahuinya. Oke, saya jawab Bang. Ketika Abang bilang Yesus sebagai firman mengetahui, nanti saya minta data Bang. Di dalam Matius 24 nomor 36. Yesus berkata, tentang hari dan waktunya, baik malaikat di surga maupun anak tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Hanya siapa Bang? Bapa. Hanya Bapa. Berikan saya satu data di mana firman dinyatakan mengetahui hari kiamat Bang. Padahal pertanyaan Abang ini sudah sering dijawab sama teman-teman Kristen ya. Iya, saya ingin Abang yang ulang. Ayo. Iya, jadi konteksnya sebagai manusia, dia tidak tahu. Oke, di manakah konteks Yesus yang sebagai Tuhan menyatakan diri mengetahui hari dan waktunya? Kan dia firman Allah ya, otomatis sebagai firman dia tahu. Di manakah di dalam Bible firman Allah mengetahui hari dan waktunya? Loh gimana sih Bapa dan firman itu kan satu. Bang, apakah satu hakikat atau tidak? Satu hakikat dong. Oke, hakikat Bapa mengetahui hari dan waktunya. Di mana, berikan saya satu data, hakikat firman mengetahui hari dan waktunya. Hakikat yaitu Allah, firman, roh itu tahu semuanya gitu loh. Masa dia nggak tahu sih? Bang, gini ya Bang ya, Abang menyatakan diri bahwasanya adalah firman itu adalah Yesus yang telah menjadi anak manusia. Itu firman atau bukan Bang? Iya firman. Nah, ketika firman telah menjadi anak manusia, firman menyatakan diri, anak tahu tidak Bang tentang hari dan waktunya? Anak pun tidak tahu. Ya sebagai manusia ya dia tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Oke, yang menjadi anak manusia firman tidak Bang? Firman. Nah, berarti apakah firman mengetahui? Sebagai firman dia tahu, sebagai anak manusia dia enggak. Yang menjadi anak manusia firman atau bukan Bang? Menjadi itu dalam konteks itu bukan mencampur gitu Bang. Artinya dia enggak, itu, yang menjadi anak manusia itu firman atau bukan Bang? Firman. Nah, ketika Yesus telah menjadi anak manusia, Yesus menyatakan diri, dia tahu tidak Bang tentang hari dan waktunya? Dia sebagai anak manusia dia tidak tahu kata tertulis menjadi anak manusia firman atau bukan Bang? Menjadi anak manusia ya ada firman, jadi daging gitu loh. Ya jadi udah manusia. Berarti firman yang telah menjadi anak manusia pun tidak tahu Bang. Oh beda Bang, bukan seperti itu maknanya. Oh, beda? Iya beda Bang penjelasannya.
penjelasannya seperti itu. Enggak bang, yang menjadi anak manusia apakah firman atau bukan firman? Iya, di dalam pribadi Yesus itu ada firman dan Allah, ya kan? Nah firmannya itu tahu, tapi sebagai anak manusia dia tidak menjadi manusia ya bang ya, karena di dalam diri manusia masih ada firman. Cek, coba saya masuk dikit ya. Oke. Oh, iya, Dep, kalau konsep Tritunggal bisa ketemunya di sini deh. Kalau muter-muter di situ antara firman, daging dan ilah dan Bapa itu nggak bakal ketemu konsepnya. Kita masuk ke ranah pembaptisan aja. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan sama Yohanes Pembaptis, ada kan Roh Kudus. Roh Kudus ini kan masih Tuhan ya. Suara saya aman kan, Dem? Aman bang, aman. Ya. Ada Roh Kudus kan yang menyerupai burung merpati, dan ada suara dari langit, yaitu suara Bapa atau kata kalian suara Allah. Nah pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Ya 3 pribadi itu Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan. Kan ada 3 sosok berbeda. Yang satu yang lagi dibaptis, yang satu menyerupai burung merpati, yang satu ada suara di atas. Berarti 3-tiganya Tuhan. Iya benar-benar. 3-tiganya Tuhan kan, berarti ada 3 sosok ini Tuhan ini. Iya 3 pribadi, benar. 3 sosok kan? Iyalah, oke lah boleh. Iya kan, 3 oknum kan, berarti udah benar ini konsepnya. Ini ada 3 oknum, ini ada 3 pribadi, ini ada 3 sosok yang mengatakan 3-tiganya adalah Tuhan. Iya benar bang. Kang. Ya, saya setuju kalau kayak gitu. Saya setuju. Jadi 3-tiganya ini Tuhan udah. Jadi Tuhan itu di Kristen ada 3, udah pik itu. Iya, cuman gini Bang Ken Santang. Ketika dia menyatakan diri ketiga-tiganya hakikat Tuhan, cuman ketiga-tiganya tidak saling maha kuasa, kan konyol jadinya. Emang gak maha kuasa, yang maha kuasa itu sang sumber. Sang sumber yang maha kuasa itu John sang sumber. Aduh, gimana sih? Enggak, kenapa saya bilang yang maha kuasa itu sang sumber? Yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan, yang mengeluarkan firman dari mulutnya adalah sang sumber. Begini Bang Kian Santang ya, Bapa dan firman dan roh itu satu bang. Gimana sih? Sang sumber itu kan di dalam diri Bapa itu ada firman Allah. Yesus itu sebelum jadi manusia, Roh Kudus itu ya roh Allah bersama-sama dengan Bapa. Mau gimana dia nggak berkuasa? Gimana nyatu dengan Bapa? Gimana sih? Oke bang ya, oke. Saya mau tanya bang, ketika abang bilang ketiga-tiganya sama saling maha kuasa, saya mau tanya, Yesus turun atas kuasanya sendiri atau tidak? Jawab. Apa gimana bang? Yesus turun ke bumi atas kehendaknya sendiri, iya atau tidak? Jawab. Kehendaknya dia sama kehendak Bapa. Oke, di mana datanya Yesus turun atas kehendaknya sendiri dan kehendak Bapa? Ya sabar, saya nggak hafal ya. Yohanes salah ya. Biar saya bantu bang kalau mau. Ya kalau ada ayat udah tahu ya, kenapa tanya lagi loh gitu. Oke, saya bantu. Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dari Dialah yang mengutus aku. Pertanyaannya bang, Yesus datang atas kehendaknya sendiri, Yesus datang atas kuasanya sendiri, iya atau tidak? Yesus itu sama Bapa. Kuasanya sendiri, iya atau tidak? Iya kuasa. Nggak bisa itu ada kuasa lain yang mengutus dia. Ada kuasa lain itu siapa ya? Sang sumber, yaitu Bapa itu sendiri. Kalau dia tidak diutus oleh sang sumber, kalau dia tidak dijadikan oleh sang sumber, dia nggak bakal ada. Gimana sih, kan firman itu bersama-sama dengan Allah, bagaimana dia nggak ada? Jawab aja bang. Kan ada ayatnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kan ada ayatnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan sang sumber.
Kan ada ayatnya udah jelas itu. Jadi dia maha lemah, nggak bisa dapat mengeluarkan mujizat kalau tidak ada bantuan dari sang sumber. Pada saat dia menghidupkan orang yang meninggal, dia berdoa kepada siapa? Bukan kepada dirinya, tapi kepada sang sumber untuk menghidupkan si orang mati ini. Bagaimana sih Bang? Kan dia kan sebagai manusia ya, dia harus bersikap sebagai manusia. Waduh. Gitu. Dan juga bukan sebagai manusia, emang dia manusia. Memang dia manusia, Bang. Gitu loh, Bang John. Gini, Bang John. Loh, gimana sih? Aduh. Saya mau tanya dulu, Bang. Bisa tidak manusia tanpa adanya firman? Manusia tanpa ada firman? Iya. Bisa maksudnya tidak ada gimana? Bentar. Bisa tidak adanya Yesus tanpanya firman? Biar saya kerucutkan. Adanya Yesus tanpa firman? Iya. Loh, Yesus kan firman Allah, gimana? Berarti yang menjadi anak manusia adalah ya firman, terus kenapa? Berarti yang tidak berkuasa adalah tidak berkuasa adalah firman. Loh, yang berkata-kata yang tidak berkuasa siapa? Loh, Bang? gimana sih? Loh, gimana sih lagi? Kan firman Allah ya, tuh firman Allah ya, misalnya nih Bapa, firman Allah. Bang, firmannya Bang, dia masa nggak berkuasa? Oke. Logikanya gimana sih? Oke Bang, yang bersuara adalah manusianya. Manusia ini bisa tidak Bang tanpa adanya firman? Manusia siapa? Manusia Yesus ini bisa tidak ada tanpa adanya firman? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Berarti yang berkata-kata yang tidak berkuasa firman atau anak manusia? Anak manusia. Anak manusia bisa tidak tanpa adanya firman? Oh nggak bisa dong. Kan itu berarti kan yang berkata-kata aku tidak bisa berbuat apa-apa siapa Bang? Sebagai kemanusiaannya, ya. Bisa tidak manusia tanpa adanya firman? Ya ndak bisa toh, Bang. Berarti siapakah yang menyatakan diri aku tidak dapat bisa berbuat apa-apa? Iya kan firman jadi manusia tuh Bang. Ya, iya, yang Bang. bekerja saat itu yang dia siapa yang katakan itu menyatakan diri aku tidak bisa berbuat apa-apa? Yesus. Manusianya atau betul. firmannya? Ya, sebagai manusia dia bicara seperti itu Bang. Bisa tidak manusia ini tanpa adanya firman? Oh enggak, kan selalu bersama. Firman kan menjadi manusia. Secara bersama-sama pula firman menyatakan diri aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Ya terserah Anda menafsirkan seperti itu, ya nggak ada masalah bagimu. Kan bersama-sama. Seperti itu. Iya bersama-sama. Tetapi dalam konteks itu dibicara sebagai kemanusiaannya gitu. Inilah aja kok penjelasannya. Enggak, gini Bang. Abang mempertahankan doktrin. Kan gitu ya. Sementara bukan itu yang tertulis gitu loh Bang. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis di situ Bang. Ada. Kan dia dari firman Allah kan, bersama-sama dengan Allah. Terus jadi manusia. Gitu loh. Makanya kembali ke awal natur, gitu John, loh. makanya kembali ke awal John, tidak ada satupun ke-12 murid itu menyembah Yesus. Ke-12 murid itu menyembah sang sumber, menyembah Bapa. Kembali tadi ada ayat tuh kok tuh ditunjukkan menyembah dia. Bukan menyembah dia, menyembah sang sumber deh. Masa ya terserah deh, tapi ayat itu jelas menyembah Yesus ya. Ya masa orang yang lagi tidur di perahu disembah gimana sih John? Itu itu konteksnya bukan ditidur di perahu itu Bang. Itu ketiduran di perahu, dia bukan, bangun waktu ada badai. Itu saya salah tadi. Itu ayat itu bukan konteksnya di perahu. Tapi itu saat Yesus itu kan murid-muridnya disuruh. Nah sekarang gini, waktu Yesus mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, mengajarkan berdoa kepada siapa? Taman Getsemani. Waktu Yesus naik ke sebuah bukit, mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan berdoa kepada siapa? Mengajak, bukan mengajar.
mengajarkan berdoa. Lo yang mengajar berdoa itu kan doa Bapa kami. Yesus kan naik ke Taman Getsemani, terus dia berdoa, ya kan? Murid-muridnya ada mengajarkan kepada murid-muridnya. Pas dilihat, sorry. Coba ayatnya dulu bang, ayatnya dulu. Oh, lu mah masa nggak apa bebas sendiri? Iya, masalahnya abang bilang tadi mengajar berdoa tuh loh. Saya yang salah apa yang salah tuh? Kamu yang salah. Lo Matius 20 berapa nih? Iya di Matius. Matius 26. Ini gua buka nih. Matius 14 aja. Matius 14 aja. Matius 14. Upgrade lagi nih HP-nya, tuh. Bentar ya. HP-nya lemot gue ini. Masih muter. Oh iya. Itu kayaknya memorinya penuh tuh. Iya kayaknya. Di Matius 14, Dem. Pak John, coba buka John. Ini muter-muter terus nih. Ayat berapa? Getsemani itu cuma di Matius 26 kalau enggak. Jangan di situ. Kalau aja berdoa itu doa Bapa kami bang, itu di Matius 6, benar itu. Tapi itu bukan di Getsemani bang. Nggak bisa buka gue. Coba ya, Bang Hasan bisa nggak? Yesus mengajar berdoa. Iya, ternyata murid-muridnya ini ketiduran. Ternyata murid-muridnya ketiduran kan? Oh itu beda bang. Yang itu ketika Yesus itu mau diserahkan, mau disalibkan. Iya. Yesus itu kan berdoanya mereka di Taman Getsemani. Itu berdoanya kepada siapa dia? Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa. Kepada Bapaknya. Dia nggak bisa apa-apa kalau dia tanpa bantuan Bapa, John. Loh, kenapa sih? Loh, nah emang iya itu buktinya kayak gitu gimana sih? Iya, sebagai manusia kan dia bukan sebagai manusia kan dia konteksnya bukan sebagai manusia gitu. Bukan sebagai manusia, emang dia manusia, John. Emang dia manusia. Iya, memang dia manusia, tapi dia juga Allah. Bukan, dia dua-duanya. Bukan, dia utusan. Dia utusan. Tunjukkan satu ayat. Lah, kalau bukan terserah. Gua nggak maksa. Gua nggak maksa. Gini John, kamu bilang kamu nggak sepakat bahwasanya Yesus benar-benar manusia. Ketika Yesus disalibkan, dia sebagai manusia atau sebagai Allah? Sepakat. Sabar. Sepakat Yesus manusia. Oke. Apakah Yesus adalah Tuhan itu juga? Yes, benar. Oke. Ketika Yesus disalib, apakah Tuhan itu disalib juga? Iya. Berarti Tuhan mati ya? Kok jadi wanes? Tuhan itu gelar bang, gelar. Oke. Kenapa mendarat jadi wanes lu? Pemilik gelar siapa? Loh, siapa yang wanes? Enggak, jawab dulu. Pemilik gelar siapa bang? Jawab dulu. Pemilik gelar Tuhan. Gelar apa dulu? Enggak, pemilik gelar Tuhan siapa ketika itu? Pemilik gelar Tuhan ya Yesus. Berarti yang mati Tuhan atau bukan? Iya, kemanusiaannya Tuhan. Berarti yang pemilik gelar Tuhan dialah yang mati, benar ya bang ya? Iya, manusianya yang mati kan. Baca gelar nggak akan mati bang kalau gelar. Tetapi ya, gelar nggak mati. Gelar nggak mati. Berarti pribadi Tuhan itulah yang mati, benar ya? Iya, manusia, kemanusiaan Yesus yang mati. Gimana sih? Berarti gimana sih? Ya pribadi kemanusiaannya yang mati kan, itu aja gampang tuh. Si John ini apa namanya standar janda. Gini. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, dia manusia apa Tuhan? Dia manusia dan Tuhan. Tuhan kan gelar tuh. Pada saat Yesus mati di salib, dia manusia atau Tuhan? Dua-duanya berarti Tuhan mati.
Iya, Tuhan mati. Nah, udah. Ya udah Tuhan mati, kok susah banget Bang John ini. Yo, iyalah kan kemanusiaannya yang mati kan, bukan ilahinya yang mati. Tadi kan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja kok nggak bisa dinalar sih. Apa kabar John? John, apa kabar? Waduh, Blender, dia kabarnya. Apa kabar John? Udah lama nggak ketemu. Sehat John? Baik, baik. Sehat? Sehat. Iya. Sehat. Masih kayak dulu juga? Oh, saya apa aja agamaku aja yang ku bahas. Oh iya, maksudku gitu. Masih kayak dulu juga menuhankan Yesus. Ya iyalah, jelas lah. Aduh, berarti masih gila John. Ya kan? Ya terserah lah, menurut kamu lah. Bukan menurutku, menurut data. Emang Yesus sekarang Tuhan itu pencipta nggak John? Oh, data. Tuhan itu pencipta tidak? Iya toh. Pencipta. Di mana datanya Yesus pencipta? Iya, pencipta. Adakah datanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Ada tuh. Di mana? Firman. Dia sebagai firman Allah, dia mencipta. Siapa? John. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang aku minta, apakah Yesus pernah menciptakan langit dan bumi? Oh iya dong, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya tuh. Pencipta. Ada nggak di situ menciptakan langit dan bumi? Kan segala sesuatu diciptakan. Syarat utama, dengar ya John, syarat utama untuk diakui kau sebagai pengikut Yesus, dan syarat-syarat utama ya di antara kejadian, kecelakaan, guguran ya, tidak ada hukum yang terutama, cuma satu, Markus 12:29. Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah mengesahkan Tuhan. Baru kasihilah Tuhanmu, baru kasihilah manusia. Apa arti esa tunggal? Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang tunggal itu John? Allah. Allah ya, berarti bukan Yesus ya, selesai. Berarti bukan Yesus kan? Loh, udah selesai. Dia kan firman Allah. Loh, sekarang aku tanya, kalau kau benar-benar dikatakan pengikut Yesus John, siapakah Tuhan yang tunggal itu John? Tuhan yang tunggal ya Bapa bersama firman Roh itu. Macam mana lagi kalau bersama tunggal? John, tunggal itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau kau benar-benar pengikut Yesus. Saya tanya. Kamu tunggu dulu, pastikan dulu kalau kau benar-benar pengikut Yesus, kalau nggak kau bidat, sesat. Udah, pertanyaannya, hukum terutama di atas hukum yang lain adalah mengesahkan Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, tunggal, tidak ada yang lain, satu-satunya. Siapakah Tuhan yang satu-satunya itu John? Iya Bapak bukan Yesus ya? Bukan Yesus gitu loh. Bukan Yesus kan? Loh, sama Yesus juga sebagai firman. Aduh, macet sekali lagi John. Sekali lagi tanya. Siapakah Tuhan yang satu? Kau dikatakan kalau enggak kau bidat, kalau enggak kau bukan pengikut Yesus. Siapakah Tuhan yang tunggal itu, yang satu-satunya dikatakan Yesus? Ingat ya, hukum terutama dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada Yesus mengatakan hukum yang terutama selain daripada ini. Markus 12:9. Ada. Jadi syarat untuk benar-benar pengikut Yesus harus mengesahkan Tuhan. Allah, benar. Sekarang aku tanya sama kau, siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Iya, betul. Siapa? Bapa Yesus. Loh, dua lah itu John, semananya. Kamu tunggal, kau paham tunggal nggak? Siapakah Tuhan yang tunggal itu? Yang satu-satunya. Saya Tritunggal, bukan John, berarti kau bukan pengikut Yesus. Berarti kau bukan pengikut Yesus, clear. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kalau dari hadapanku, karena kau tidak mengikuti aku. Aku tidak mengenal kau John. Nah, Matius 2:3. Makanya syarat utama apa? Syarat utama mengesahkan Tuhan. Terserah. Ya, siapa Tuhan kau yang esa itu? Siapa Tuhan kau yang satu-satunya itu John? Iya, terserah. Bukan terserah. Berarti Yesus mengatakan enyahlah kau dari hadapanku. Kau dalam bumi kejahatan. Apa? Loh, saya tanya kamu Blender, dengar baik-baiknya. Bapak itu tidak berhidup tanpa firman-Nya, benar nggak? Baik, sekarang begini. Lawan akal John. Tanpa rohnya nggak, bisa hidup tanpa rohnya nggak? Apakah para nabi, apakah para utusan itu bisa melihat Allah? Melihat Bapa?
Lo nggak bisa. Nggak bisa John, benar. Berarti yang sampai kepada dia adalah firman. Dengar ya, Nabi Isa kalamullah, perkataan Allah itu langsung kepada Nabi Isa. Perkataan Bapa itu langsung kepada Yesus melalui wahyu, tanpa melalui perantara. Artinya apa yang disampaikan Yesus itu berdasarkan daripada Bapa. Ingat ya, bukan keilahiannya yang masuk ke dalam Yesus. Sekali lagi, bukan keilahiannya yang masuk ke dalam Yesus, tetapi perkataannya langsung kepada Yesus. Apa yang aku sampaikan berdasarkan dari Bapa. Aduh. Nah, sekarang tunjukkan di mana keilahian itu masuk ke dalam Yesus. Ada nggak datanya? Loh, Yohanes 1 itu kan udah jelas. Itu firman. Oke, firman itu apa, John? Firman itu apa? Firman ya firman logo. Firman itu perkataan tidak? Firman itu perkataan? Perkataan juga baik. pribadi. Sekarang begini. Ada perkataan, ada John, pribadi. kau berkata, aku berkata di sini. Kita sama-sama berkata. Apakah hakikat kita sama? Ya, hakikat satu. Di mana satunya? Kau di mana? Aku di mana? Larang aja kau. Sekarang perkataan kita ketika kita saling berbicara, berarti perkataan kita sama. Begini, kita saling bersama, benar ya? Pelan-pelan. Sabar, sebelum firman adalah perkataan. Kamu harus bisa melihat perbedaan kita sama Kristen sama Muslim. Firman itu perkataan, John. Jangan kau bantah. Firman adalah perkataan. Kau berkata, aku berkata. Sabar. Kita sama-sama berkata. Apakah hakikat kita sama, John? Sabar, Belanda. Sabar. Jangan terburu-buru gitu loh. Jadi begini, Bang. Manusia itu tidak sama seperti Allah. Jadi Allah itu yang kami kenal itu Tritunggal, Bang. Jadi tidak bisa sama firman yang dikatakan hanya kata-kata doang, berbeda. Berarti kau bidat. Kau bidat. Terserah Anda lah. Berarti kau bukan pengikut Yesus, John. Apa nggak pengikut Yesus? Saya bukan pengikut Yesus kau bukan pengikut Yesus, kau sesat. Ya kan, saya ikut Yesus. Apakah dibaptis itu hukum terutama? Loh, itu kan syarat. Apakah, sekarang aku tanya, apakah dibaptis itu hukum yang terutama? Hukum yang terutama bukan. Nah, apa hukum yang terutama untuk syarat pengikut Yesus? Ya mengasihi Tuhan Allah. No. Hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allah. Itulah kejahatan pendeta. Inilah kejahatan pendeta, menghilangkan. Hukum yang terutama apa, John? Ya, apa di Markus itu? Jangan kau tinggalkan, John, hukum yang terutama. Markus 12:29 kau buka. Ya, baca aja. Kau buka Markus 12:29, hukum yang terutama. Kau lihat ya. Markus berapa? Markus 12:29. Sabar. Hukum yang terutama, John. Dari tadi itu aja di ayat di bawah. Lah, nggak ada. Kau baca ini, John. Ya. Ini. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ini, kau baca terutama. Jawab Yesus. Sudah saya baca tuh. Hukum terutama dari atas kan. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Baru kasihilah. Apakah hukum terutama itu dikasihilah Tuhan? Iya betul. Udah ya. Berarti mengesahkan Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Nah, siapakah Tuhanmu yang Esa itu? Iya, itu kan sudah dibahas tadi. Apalagi siapakah Tuhanmu yang Esa itu, yang tunggal itu? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapakah Tuhan yang Esa itu, John? Kita sekarang, siapakah Tuhan yang Esa? Bapak. Berarti bukan Yesus kan? Berarti bukan Yesus. Bagaimana bukan Yesus? Aduh, macet lagi. Aduh, mundur lagi kita. Aduh, mati lagunya. Aduh, mati kan. Gimana sih? Esa itu apa, John? Esa itu apa, John? Jangan paksakan. Esa itu apa? Jangan paksakan. Esa itu apa? Esa itu tunggal. Tunggal, baik. Tunggal satu-satunya. Si John ini adalah anak satu-satunya, anak tunggal dari keluarga bapak, dari bapak ibunya. John ini adalah anak satu-satunya. Jangan samakan, Blender. Jangan samakan Tuhan dengan manusia ya, beda. Jadi kenapa kau? Oke, aku menyamakan. Kenapa kau jadikan manusia dengan Tuhan? Kenapa kau bisa? Aku nggak bisa. Lucu kau. Loh, itu kan firman jadi manusia. Jangan kemana-mana. Kau tidak mensamakan. Kalau kita berbicara konteks bahasa Indonesia ini, bukan bicara Tuhan. Kita konteksnya berbicara bahasa Indonesia. John, sekali lagi, kau John adalah anak tunggal, anak satu-satunya dari ayah dan ibumu. John, ya. Kalau begitu Tuhan juga satu-satunya, tidak ada yang lain.
Sekarang siapakah Tuhan John yang tunggal dan satu-satunya itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu banyak satu. Kali ya Selesai. John. Berarti kau bidat John. Kalau sudah ada dan berarti ada dua. Sedangkan tadi tunggal satu-satunya. Kau berarti bidat, kau berarti bukan pengikut Yesus John. Kau bukan pengikut Yesus. Paham nih. Kau bukan pengikut Yesus, makanya Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku John. Enyahlah kau pembuat kejahatan, kata Yesus. Karena Yesus tidak mengenal kau. Yesus tidak mengenal kau. Aduh, kacau. Sekarang sekali lagi, John, siapakah Tuhan yang tunggal itu? Siapa John? Siapakah Tuhan yang satu-satunya itu menurut kau? Bapa, Firman, dan Roh itu satu. Kan John, kalau ada dan itu dua. Menjadi satu itu kalau ada dan. Lo itu memperjelas gitu loh. Oke, kan baik. Apakah Yesus Tuhan John? Allah yang Esa itu Tritunggal. Apakah Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Oke, Bapa Tuhan. Betul. Roh Kudus Tuhan. Yes, betul. Jadi berapa John? 3 pribadi, 1. Masa 3 pribadi, aduh amat lagi 3 pribadi. Oke. Berarti 3 pribadi ya. Begitu cara jawab orang Kristen, Gak apa-apa. Begitulah cara kita menjawab. Oke, gak apa-apa. Ku ikutin John. Yesus. Jangan maksa-maksa. Gak, ya gak apa-apa. Ku ikutin. Ku terima. John, ku terima John. Hargai dong. Oke, gak apa-apa. Ku terima. Bapa, Yesus, Roh Kudus Tuhanmu. Gak apa-apa. Kau jadikan satu-satu. Gak apa-apa. Berarti Allah bukan Tuhan John. Allah Tuhan loh. Ya, dua. Udah 4 ya. Gak apa-apa. Ku ikutin. Berarti. Aduh, gimana sih ini blender nih kayak NSD aja muter-muter. Oke, nggak apa-apa. Allah Tuhan juga. Berarti Elohim bukan Tuhan. Itu kan cuma nama sebut. Nama, aduh, 4 berapa hitung ya? 5. Aduh, oke, nggak apa-apa. Capek. Berarti Yahweh bukan Tuhan. Berarti Yahweh bukan Tuhan. Aja deh. Berarti Yahweh bukan Tuhan John. Muter-muter aja ulang-ulang. Ya, berarti Yahweh bukan Tuhan ya John. Itu kan cuma sebutan. Sebutan juga 6 ya, udah 6. Hitung ya. Enggak apa-apa, ku ikutin John, enggak apa-apa. 6. Enggak apa-apa, berarti itu iman kau John. Bukan pendebat. Ya iya, itu imanmu John. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa John. Enggak apa-apa John, itu imanmu, enggak apa-apa, aku terima. Berarti firman bukan Tuhan ya John, firman bukan Tuhan ya. Terserah Anda. Enggak, berarti firman bukan Tuhan, enggak apa-apa, biar jelas saja. Firman bukan Tuhan kan? Sudah saya jawab kan, jangan ditanya lagi. Iya, tadi kan nggak ada firman. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kan firman berarti firman bukan Tuhan ya? Udah capek aku nih. Matilah kau. Firman bukan Tuhan kan? Biar tahu kita. Terserah kamu. Tuhan. Kan saya sudah jelasin. Berarti Adonai bukan Tuhan, Adonai. Bukan Tuhan. Ya, Anda mikir sendiri aja lah. Udah seberapa jadinya 9 macet sih John. Macet. Udah langsung mengasan. Nanti si Joni nangis sama aku. Langsung mengasan. Jadi gini, sebenarnya si John ini dia narasinya narasi bebas. Nah gitu. Bebasnya di mana? Dia menyatakan anak manusia itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Tetapi terbukti Kristen sampai sekarang menuhankan anak manusia. Tapi Bang John bilang anak manusia tidak sama dengan Tuhan. Manusia itu tidak sama dengan Tuhan. Saya tanya dulu Bang John, sekali lagi. Manusia itu sama tidak dengan Tuhan? Tuhan itu kan gelar kemakuasaan. Iya, saya mau tanya, manusia itu bisa nggak disamakan dengan Tuhan? Kalau Yesus ya Tuhan dia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Manusia itu bisa nggak disamakan dengan Tuhan? Ya, kemanusiaan Yesus itu disebut Tuhan juga, nggak apa-apa. Karena memang dia disebut Tuhan. Bisa nggak disamakan dengan Tuhan? Manusia. Ya manusia siapa? Kalau Yesus dia Tuhan, kalau bukan Yesus ya bukan Tuhan lah. Yesus manusia atau bukan Bang? Manusia. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Manusia, Yesus Tuhan. Yesus manusia atau bukan Bang? Yesus aduh gimana sih? Terkhusus untuk Yesus sebagai manusia dia Tuhan, hanya Yesus saja. Oh, hanya Yesus manusia yang bisa jadi Tuhan. Betul, 100% Anda. Oke. Apakah kasih koin. Oke. Apakah manusia bisa jadi Tuhan?
Manusia bisa jadi Tuhan. Ya kalau Yesus jadi Tuhan, jelas. Oh berarti jelas itu. hanya manusia Yesuslah yang bisa jadi Tuhan, benar? Betul. Oke. Anda benar. Oke. Berarti manusianya adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang siapa yang menyatakan diri? Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan menyatakan dirinya dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sepakat? Ya kan sebagai manusianya dia harus seperti itu. Dia harus seperti Manusia itu. ini Tuhan tidak, Bang? Iya, Yesus kan Tuhan. Oke, berarti yang berkata aku tidak bisa berbuat apa dari diriku sendiri, berarti yang menyatakan diri yang tidak bisa berbuat apa-apa manusia atau Tuhan? Tidak suruh apa-apa ya, kemanusiaannya Tuhan juga. Manusia ini dia Tuhan tidak, Bang? Iya, dia sebagai Tuhan juga, tapi Berarti yang kemanusiaannya menyatakan itu diri yang tidak bisa berbuat apa-apa manusia atau Tuhan? Aduh, udah kejawab ditanya lagi. Capek aku jawabnya nih. Enggak, Kasih poin lah, dikit lah. Aku udah saya potong capek-capek dulu nih. bentar. Bang Liminho, selamat malam. Salam, Bang Liminho. Shalom. Ya, saya mau tanya ke Bang Liminho biar John mendengarkan. Jangan turun, John. Wes lah, saya izin dulu ya Bang ya. Saya juga mau istirahat nih. Mau kemana? Iya, nanti lagi kalau sudah sepi lagi saya naik. Nggak apa-apa, lu di sini aja, lu diskusi aja. Ya saya ini lah, lagi mau ini ada kegiatan dikit. Emang lu nggak mau pintar? Loh, sudah pinter nih Bang, hanya belum sempurna. Ya udah nggak apa-apa deh. Siap, mantap. Ya wes nantilah. Ya, makasih ya. Oke. Blender. Lu nanya ke si Blender, tapi lu kabur lu. Gimana sih lu kayak dendam ke si Blender lu? Parah lu, John. Bang Liminho, gimana kabarnya Bang Liminho? Baik. Dari tadi muter-muter seputar Tritunggal, Trinitas. Tapi nggak ada ujung-ujungnya. Gini Bang Liminho, Yesus diangkat ke langit itu di umur berapa sih Bang? Berapa ya? Sekitar 30-an lebih ya. 30-an lebih. Nggak nyampe 35 ya? 33 ya? Ya sekitar itulah. Kenapa secepat itu diangkat ke langit Bang? Apakah tugasnya udah selesai? Ya itulah, tugasnya kan udah selesai. Oh, tugasnya udah selesai. Apa yang disiarkan Yesus itu apa? Ya Injil kan, Injil firman Tuhan. Firman Yesus apa firman Tuhan? Oh ya, dua-duanya sama dong. Dua-duanya sama. Oh. Ini Bang, kalau bentar Bang, sedikit Bang. Bukannya Yesus yang menerima firman? Ya, firman itu adalah firman adalah Yesus adalah firman itu sendiri kan? Iya, bukannya Yesus yang menerima firman, Bang. Yesus kan menerima firman dari Bapa. Sebetulnya ya ayat itu semua firman telah kuterima, telah kusampaikan kan, itu kan konteksnya komunikasi antara dia sebagai anak dengan Bapa. Itu dengan hanya Bapa. bentuk komunikasi aja. Berarti komunikasi antara Tuhan dengan Tuhan gitu. Ya lah, kurang lebih seperti itu ya. Sudah. Ya oke, kita terima aja nggak apa-apa. Dalam hati kan, ya dalam biar hati kita yang menilai ya Bang ya. Ya itu bentuk komunikasi aja. Iya, komunikasi antara Tuhan dengan Tuhan kan. Bukan sesuatu yang letter luck bahwa Yesus menerima firman itu dari Tuhan, enggak. Itu hanya bentuk komunikasi aja lah, seperti doa. Loh kan bunyinya dia menerima firman, semua firman yang kuterima telah kusampaikan. Iya, buat saya berarti itu dia menerima dong. Nah, kalau dia menerima berarti ada yang memberi, Bang. Itu bentuk komunikasi aja, makanya iya, logikanya gini Bang, kan kita pakai logika kan, iya Bang, logikanya dia kan menerima, berarti ada yang memberi. Yang memberi ini kan Tuhan, yang menerima Tuhan juga. Oke, nggak apa-apa, gue ikutin, gue setuju dengan konsep Abang, dengan pemahaman Abang sebagai bentuk komunikasi. Biar gampang diterima konsep Trinitas itu, boleh nggak saya pakai analogi perkataan seperti di Al-Quran itu, pakai kata zat itu? Nggak boleh Bang, itu milik Islam Bang. Nggak boleh Bang. Anda bukan zat, ya? Tuhan Anda bukan zat, roh. Tuhan Anda roh Bang. Kalau mau roh, ya konsisten di roh, jangan ngambil ke Islam lagi zat. Udah Allahnya diambil, zatnya mau diambil pula.
Enggak, itu kan kata zat itu kan umum juga kan di dunia enggak bang, salah bang, enggak umum. Ini nih di dunia kimia kan ada itu kan dipakai kata zat. Itu zat bukan zat, itu zat A. Oh iyalah, aku pakai zatnya lah. Misalnya air ini, air kan terdiri dari H2O kan bang ya. Ada hidrogen dan oksigen ya kan. Itu kan seperti itu, konsep esa itu kan seperti itu. Begini, saya jelaskan ya. Allah kami laisa kamislihi, sebentar. Allah kami laisa kamislihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik itu nama maupun hakikatnya. Coba abang cari persamaan zat ya, DZAT, bukan ZAT, bukan DZAT. Coba abang jelaskan apa itu zat, bisa nggak? Coba abang cari persamaan zat itu, bukan zat biasa ya, sekali lagi bukan itu tulisannya. Nah, gini, coba abang cari juga persamaan dengan nama Allah. Cari persamaannya. Apa dengan Allah? Nah ini dia Bang Blend. Makanya gini dia Bang Leminho ya. Makanya tadi Bang Kian Santang sudah membuat perbedaannya. Yaitu bedakan zat dengan DZAT. Maka Allah lah yang menyatakan diri laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, tetapi kalau bisa kamu menyatakan adanya DZAT selain Allah, oke, nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu ingin menyandingkan kepada zat, beda. Karena zat bukanlah zat. Paham ya? Ya, paham. Oke. Buktikan. Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa. Sekarang Leminho. Konsep kekristenan itu iman, kita mau bicara data ya. Konsep kekristenan itu iman dulu baru akal, benar nggak? Tapi ketika diakalkan tetap masuk akal kok. Iman dulu baru akal, benar nggak? Ya betul lah, betul. Ya oke. Kita runut nih, nggak usah kita bicara data. Konsep iman dulu artinya percaya dulu, yakin dulu, itulah ya. Gitu ya. Mau itu masuk akal, mau nggak masuk akal, imani saja, yakini saja, gitu ya. Ya. Oke, saya analogikan. Saya analogikan Anda dengan saya. Leminho, pinjamlah uangmu 5 juta. Boleh? Pinjam uangmu 5 juta boleh? Boleh. Nanti aku bayar, aku kirim nomor rekeningnya. Ya. Betul ini, saksi teman-teman ya. Saksi ya, KUDM sekarang ini, KUDM. Ini contoh kan? Loh kok contoh? Iya enggak, ini langsung aku pinjam uangmu, coba aku pinjam uangmu. Sekarang aku buktikan, sekarang aku pinjam uangmu 5 juta. Boleh nggak? Ya maksudnya gimana ini? Aku pinjam uangmu 5 juta, ini langsung ya. Leminho, bolehkah aku pinjam uangmu 5 juta? Nanti aku bayar minggu depan. Boleh? Ya. KUDM ini ya, KUDM ya, aku tunggu ya. Oke, ya. Sekarang ini KUDM bener nih. Bener nih. Jadi bener. Ya bener. Ya bener. Jangan. Bener ini bener. Ya sekarang mau nggak kasih pinjam aku 5 juta? Mau nggak? Iya mau. Ya udah sekarang beneran dia beneran. Aku pinjam sekarang ya. KUDM ya. Tapi baliknya 8 juta. Ya minggu depan atau 2 minggu lah minta waktu aku. Boleh? Kok baliknya 8. Mau jadi rentenir bang? Enggak jangan lapor. Rentenir itu namanya. Jangan lagi gitu 5 juta. Jangan rentenir. Yesus nggak mengajarkan itu loh bang. Ya, boleh ya? Boleh nggak? Ini KUDM nih, nomor rekeningku. Boleh? Ya. Serius ini? Ya, serius lah. Anda banking kan? Oke, KUDM ya. Anda banking kan? KUDM ya. Ya, awas ini saksikan teman-teman ya. Kalau dia nggak ngasih pinjam, saksikan. Berarti Kristen itu penipu. Ya, kita buktikan. Nah, ini KUDM ya. Kita tunggu, nggak apa-apa sambil diskusi. Kan banking kan? Banking kan? Hah? Banking? Iya, M-Banking maksudnya. M-Banking? Aku nggak ada M-Banking. Hah? Masa sih bang? Nah udah kuping. Udah, tengoklah. Udah kuping. Coba lihatlah. Ntar ini apa? Ini serius. Nggak keluar dari aplikasi ini. Iya ini aku nih tadi udah kuping coba. Serius ini ya. Nah.
Ya klik aja profil Bang Blender, nanti bisa buat pesan di situ. Oh. Ah, udah kuping tuh. DM. Coba lihatlah. Klik aja tuh. Buka pesan. Cair dong. Cair. Main kali ya. Cair. 2 juta ya. Udah. Belum ada dibalas. Kalau aku klik nggak keluar dari roomnya ini? Enggak keluar, enggak. Klik aku. Abang gak usah keluar, klik aja profilnya. Nanti sama kayak ngechat, abang chat aja profilnya gitu. Nanti kan keluar itu nanti chat. Misalnya aku ngeklik foto profil abang nih, itu klik namanya. Itu nanti kan bisa ngirim pesan di situ. Kirim pesan, ada pesan, kirim. Klik di situ. Cair bos. Ya buka profilnya, tapi buka profilnya langsung sekalian. Bang Hasan cepet aja ya, Bang Bunda ya, boleh? Cepet aja ya, jadi berapa? Cepet aja. Aku tahu nih poinnya Bang Blender, aku tahu poinnya. Iya. Gak apa-apa. Kalau itu bukti gak apa-apa. Aku tahu poinnya Bang Blender ini apa tahu. Tinggal Bang Leminho-nya yang akan menerima poinnya. Udah, belum masuk nih. Cabut. Cabut, mindset. Cabut. Aduh, langsung cabut kan. Berserak lah. Salah nah masuk itu. belum? Itu poinnya adalah kalau kau berbicara iman dulu begini, pasti di akalmu itu, aku nggak kenal kau Blender. Kau pinjam duit nanti belum tentu kau bayarnya. Ketika aku nagih susah nyari kau kayak mana? Itu akal bos. Tapi kalau kau berbicara iman, langsung kau kasih nomor rekening. Mana? Aku transfer. Bicara iman, bicara keyakinan. Kalau kau bicara keyakinan, saat itu kau kuberi nomor rekening, langsung kau transfer duitnya ke aku. Begitu kau butuh uang, kau telepon aku. Bener, balikkan uang aku. Aku nggak mau ngasih, mau apa rupanya? Mau apa kalau mau pulangin? Mau apa kau? Yo. Artinya apa? Penyesalan sama kau kan? Nyesal kali aku, ngamuk kau pasti. Nyesal kali aku telah pinjam uang sama kau. Nyesal kali. Pasti ngamuk kau. Itu berbicara iman dulu bos, keyakinan dulu. Makanya babak belur. Nah, tadi kau nggak mau ngasih pinjam aku kan akal. Berpikir kau dulu kan, biar supaya nggak kena tipu. Itulah konsep yang hancur kayak itu Kristen tuh, konsep hancur kayak itu babak belur, ya. Enggak aja. Tapi teman-teman sebentar dulu ya. Tadi telah meninggal berpulang rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ustaz Yahya Waloni. Saya doakan alhamdulillah beliau dari Kristen masuk ke Islam, alhamdulillah meninggalnya husnul khotimah lagi saat berkhutbah Jumat di masjid ya. Itu Ustadz yang sangat keras ya. Untuk itu kita berikan Al-Fatihah dulu untuk Ustaz Yahya Waloni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebuah hari yang baik, hari Jumat yang baik. Beliau sangat keras dalam keislaman, sangat membela ya. Itulah kerasnya beliau. Bagi orang Kristen ini suatu kebahagiaan bagi mereka. Bagi Kristen yang iblis-iblis itu. Tapi apa yang beliau sampaikan itu telah sampai juga kepada kita, dan kita sampaikan tetap kepada orang-orang kafir. Semoga juga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Ya alhamdulillah. Bentar, saya mau nunjukin ini video. Bentar ya. Saya tunjukin dulu videonya, detik-detik beliau meninggal ya teman-teman. Biar nggak ada framing-framing dari pihak sebelah. Ini udah saya share di channel YouTube saya yang baru ini, Akang Santang Kreator ya. Kalau mau lihat silahkan di shotnya Akang Santang Kreator. Ini waktu detik-detik dia meninggal dikerubutin. Ini sampai dipompa jantungnya karena dia lagi mimpin doa ya di salah satu masjid. Sampai dipompa. Ini detik-detik mau meninggal ya teman-teman. Nah ini saya tunjukin yang udah meninggalnya. Masya Allah tersenyum, Masya Allah. Ini sama di Akang Santang Kreator, lihat teman-teman.
Saya matiin dulu ininya ya, bentar ya. Efeknya. Nah ini teman-teman. Ini ada di Akang Santang Kreator juga, tersenyum kan, Masya Allah. Masya Allah, tersenyum. Lihat ke beliau. Begitulah. Tersenyum kebahagiaan. Kalau ada yang pengen lihat videonya, silahkan mampir ke channel YouTube Akang Santang Kreator. Udah saya upload di sana, Masya Allah. Tersenyum beliau, tersenyum. Senyum, Masya Allah. Tersenyum. Tengok, itu kenapa dia tersenyum? Kenapa tersenyum? Ketika malaikat pencabut nyawa datang bersama dia dan menyampaikan kabar baik kepada dia. Menyampaikan kabar baik malaikat itu. Kau akan mendapatkan surga, makanya dia tersenyum. Tersenyum dia. Mendengarkan perkataan malaikat tersebut. Saat nyawa dicabut, itu dia. Tetapi ketika datang malaikat, ketika iman, malaikatnya datang membawa kabar buruk, maka muka ketakutan, tidak ada senyum. Itulah. Itu. Ketika mendengarkan dia kabar baik, tersenyum dia. Dipertontonkan dia indahnya surga, indahnya segala macam, dipertontonkan, maka tersenyum dia. Ya itulah. Di hari Jumat yang baik itu mantan Kristen. Tengok senyum Masya Allah. Masya Allah, itu husnul khotimah, insya Allah. Husnul. Silakan teman-teman dilihat di channel YouTube Akang Santang Kreator ya. Jangan lupa di subscribe juga karena itu channel baru Akang ya, Akang Santang Kreator. Dan ini lagi live juga di beberapa YouTube ya, YouTube Panglima Apologet Islam, Natalia Irani dan lain-lain ya. Ini nih saya tunjukin Akang Santang Kreator YouTube-nya, fotonya yang ini guys. Nih. Kelihatan ya. Ini baru 130-an nih subscribernya. Akang Santang Kreator. Silakan teman-teman yang 700 silakan ke YouTube dulu, di follow channel Akang yang baru ya. 146 subscribernya. Silakan dibantu ya, di subscribe ya. Insya Allah berkah. Dibantu juga Blender Official Real Account ya, Blender Official Real Account. Tapi aku nggak pernah melihat Oten matinya senyum, nggak pernah, satu pun nggak pernah. Nggak pernah. Bekarat semua mukanya, bekarat. Yang ada gini mukanya. Iya, bekarat semua, bekarat, nggak pernah. Membengkak. Tapi tidak tuh senyum kan? Nggak pernah. Itulah kami saja sebagai umat Islam ada rasa kecemburuan ketika orang yang dulu Kristen masuk ke Islam bisa meninggalnya seperti itu. Kami sebagai umat Islam dari lahir ada kecemburuan. Kami mengharapkan seperti itu meninggalnya. Husnul khotimah, coba. Beliau dari Kristen, artinya apa? Ketika dia masuk Islam, dia dapatkan kebenaran dan kematian yang sangat indah. Wah, lagi berkhutbah, senyum, bos. Inilah yang kami harapkan sebagai umat Islam. Ini yang kami harapkan, kematian seperti ini. Semua umat Islam, bahkan kiai-kiai pun juga mengharapkan kematian seperti ini. Coba, kiai asli saja pun belum tentu. Yang kiai asli dari lahir belum tentu kematian seperti ini. Hari Jumat, Idul Adha, lagi berkhutbah, Masya Allah. Itulah mualaf tuh. Kami sebagai umat Islam iri, cemburu kami dengan kayak gini. Kiai sendiri pun belum tentu bisa kayak gini. Bagaimana dengan kalian? Matinya lagi minum tua, lagi berzina, apa kayak gitu? Masuk surga? Bentar Bang Glenn. Ini balik lagi Lee Min Ho mungkin udah TFD. Belum masuk. Mana? Belum masuk. Udah masuk. Betul lah Bang Lee Min Ho. Coba dicek. Cek dulu lah. Cair dong. Weh, mantap. Bener dicek. Benar, Bang Lee Min Ho udah. Udah. Oh, berarti emang udah aku kirim rekeningnya itu BCA. Udah aku kirim. Oh, kirain udah ditransfer. Belum, masih ping aja. Udah dilihat. Nah, udah aku kirim nomor rekeningnya. Cair gue. Cair dong. Major, kau 50.000 aja Major ya. Cair. Udah aku kirim nomor rekeningnya. Major, kau kepas. Kau 50 nanti kau nggak boleh minta. Kau nanti kau balikkan utang kamu kepas ya, 50.000 ya. Jangan untuk slot kau untuk slot aja kerja kau. Itulah gue Blender. Apa?
Udah, lu diam aja, diam dulu, lu diam dulu, tuh second diam dulu. Ya mudah-mudahan nanti paling lambat 2 minggu lah Bang Limin aku balikkan, paling lambat 2 minggu. Akang Santang Kreator, nama YouTube-nya Akang Santang Kreator. Pinjam apanya dia? Pinjam duit. Selalu lah kau keperluan. Ada juga yang percaya sama kamu ya. Selalu juga aku lihat bawah. Tapi Kristen, gimana nih kau nih? Harus kayak gitulah Kristen lah. Harus kayak gitulah. Nanti gak apa-apa nanti. Kalau nggak nagih nanti kan mereka nih hostnya jadi saksi nih. Hostnya Bang Hasan jadi saksi. Untung kau blender nggak tetangga aku benaran loh. Kau berarti bukan Kristen nih. Kau berarti bukan Kristen kalau kayak itu. Jadi kita buktikan Kristenan. Kita buktikan kekristenan itu betul atau enggak. Coba ya blender tetangga aku coba. Dikasih aku 2 kilo daging sapi kurban. Coba dagingnya yang semua Kristen di sini juga dikasih. Semua Kristen di sini juga dikasih. Enggak, kalau si blender mungkin tetangga aku dibilang jangan kasam si kepas itu. Karena kau jual. Karena kau jual untuk slot. Gila lu. Iya, kau jual daging itu untuk slot. Udah, let me know. Lu tunggu tuh rekeningnya. Belum masuk nih, aku banking juga, aku banking. Nah, aku banking nih. Cair bos, cair. Main kali ya. Ini Bang Nahor ini muslim apa Kristen Bang Nahor? Assalamualaikum, kok naik? Bertutep layar tuh deh Kang, tetep layar kok naik. Oh iya, siap. Ya. Di bawah aja nggak apa-apa, di bawah aja. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman inilah artinya Bang Lee Min Ho ini benar-benar Kristen sejati. Bukan kompas. Ini minjem duit loh kan lucu kali benar. Menguji Kristen sejati seperti itu ya. Belum masuk nih, belum ada laporannya. YouTube saya ya, Blender Official Real Account. Di situ videonya video shotnya ada 2, yang detik-detik meninggalnya sama yang lagi dievakuasi teman-teman. Sambil dipompa kan, tapi meninggalnya di situ, di tempat itu, di mimbar. Ayo Bang Limeho, udah belum? Belum masuk nih, aku udah nengok, detik aku banking. Nah, aku banking nih ya, PCA ya, tunggu ya, tunggu. Cair dong. Saya penasaran nih, pengen tahu benar apa enggak ini. Iya. Cuma mengasah nanti kalau mau minjem juga sama aku pas nanti tanggalnya nanti 2 minggu balikkan. Nanti aku yang dikejar, nggak enak, ya. Pinjam juga lah, nggak mungkin kasih, pinjam juga lah. Masuk ya. Bang Limin banking ya? Banking nggak? Hah? Banking? Ada banking. Ah udah, kok belum masuk lama kali. Macet kali di ini. Loh, cuma nanya masuk. Tunggu lagi, tunggu bentar lagi lah kali itu. Tunggu bentar lagi. Iya, barangkali lagi internetnya kurang lancar. Iya kurang, aduh mak, banking jarang kayak gitu ah. Transfer dari rekening apa? Dari rekening apa? Mandiri. Aku udah mandiri. Ku kirim nomor mandiri ya, biar cepat ya. Kirim. Nah, nomor mandiriku. Ada. Aduh, ya Allah. Ntar ku kirim kalau yang tadi masuk gimana? Nah, coba tunjukin buktinya aja, tunjukin.
Buktinya aja tunjukin, Bang. Nah, kita banking juga, Mandiri kita banking juga. Buktinya aja tunjukin, Bang. Nah, Mandiri banking juga nih, banking juga Mandiri ya, ada ya. Kita tunggu. Kalau aku kirim lagi gimana? Takutnya yang tadi, kalau yang tadi Oh enggak, belum masuk itu, belum. Mungkin Mandiri ke BCA langsung masuk. Jarang terjadi nyangkut. Kita Mandiri juga ada. Semua rekening ada. Hah? Udah aku kirim nomor Mandiri tuh. Belum masuk. Abang jangan bohong loh, Bang. Kalau bohong dosa loh. Nanti Yesus. Iya. Yesus marah. Dosa nggak ditebus. Ya, mungkin artinya kalau Bang Lee Min Ho ingin berbohong dalam hal seperti ini, transfer, kita semua punya rekening, nggak bisa bohong. Semua kita di sini punya rekening, nggak mungkin. Macet-macet itu nggak mungkin. Kalau bener masuk gitu. Pinjam lah Bang Lee Min Ho. Iya, nanti tadi kan udah. Mana? Bener aku udah kirim kok. Belum terlihat. Karena di situ nggak kusebutkan nama rekeningnya. Namanya nggak kusebutkan, hanya nomornya aja. Kalau abang sudah kirim pasti nanya nama rekeningnya. Kalau abang sudah kirim pasti nanya namanya siapa kan gitu. Itu belum kusebut namanya. Masih nomornya aja. Loh yang penting kan udah nomornya ada. Itulah. Nah, aku jujur aja Bang Lee Min Ho jujur saja. Coba jujur saja. Namanya. Jujur saja coba. Apa yang ada di pikiran Bang Lee Min Ho saat aku pinjam duit? Apa yang ada di pikiran? Gimana? Apa yang ada di pikiran Anda saat aku meminjam uang ini? Nggak ada sih, nggak ada. Kalau nggak ada transfer dong. Jujur aja, jangan bohong. Kalau nggak ada transfer. Oh, tadi bingung aja kok tiba-tiba hubungannya sama pinjam duit apa? Loh, tapi kan berbicara iman dulu baru akal konsep Kristen kan? Oh, ya kan? Ya kan? Iman dulu baru akal kan? Iman itu keyakinan kan? Nah sekarang coba jujur, apa yang ada di akal Bang Lee Min Ho ini? Apa yang ada di akal saat aku pinjam uang? Dibalikin enggak gitu? Nah, itu dia poinnya. Dibalikin enggak? Nah, seandainya kalau berbicara iman, Bang Lee Min Ho itu nggak perlu lagi bertanya, nggak perlu berpikir dibalik atau enggak. Minta nomor rekeningku langsung transfer. Kalau berbicara iman. Tapi kalau berbicara akal, itulah tadi, dibalikin enggak. Tinggal Bang Lee Min Ho berpikir bagaimana alasan aku agar aku menolak dia, tapi tidak sakit hati. Alasan aku nggak punya uang, alasan ini, itu bicara akal tuh kan? Akal nggak tuh? Nah, tapi kalau berbicara iman, kira-kira konsep seperti itu hancur nggak manusia? Ya. Konsep iman dulu baru akal, hancur nggak semua manusia? Ya kalau iman itu benar gimana? Loh, ya udah kalau benar, ya udah bayarlah, transfer laku, apa lagi? Jangan lagi berpikir nggak mau dibalikkan. Jangan berpikir situlah. Ya ini kan hubungannya sama manusia, beda sama. Lah, apa bedanya? Karena kalian mendengar dari perkataan manusia kan? Iman kalian itu berdasarkan dari perkataan manusia juga, pendeta kan? Dari baca. Iya, oke, baca. Baik, baca. Ketika aku membaca, langsung aku percaya. Kan sama aja tuh kan? Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau baca, langsung kau yakin. Seandainya di dalam bacaan itu ada orang perkataan, coba Lee Min Ho, pas Anda membaca, coba kau transferkan ke rekening aku sekarang. Dibuat juga nomor rekening situ. Transfer, aku tunggu. Anda baca itu. Ya. Kira-kira transfer nggak? Ya elah Bang, kan itu beda nilai-nilai perkataannya, nilai-nilai tulisannya. Semuanya beda, itu perkataan orang, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kalau konsep keimanan dulu langsung kita percaya.
Baru Anda membaca koran misalkan, buka koran, baca kejadian ini, langsung Anda percaya. Baca ini, langsung Anda percaya, langsung percaya, langsung percaya. Itu dulu kan, bicara iman kan. Nah sekarang kalau bicara akal tadi, ketika kita berbicara akal dulu, Anda berpikir apa tentang saya pinjam uang? Bingung kan? Nanti dibayar enggak? Siapa yang mengatakan itu? Anda mengatakan nanti dibayar itu datang dari mana? Ketika Anda berpikir seperti itu, nanti dibayar enggak? Itu datangnya dari mana? Dari akal apa dari hati? Akal dong. Akal. Nah, akal kan? Nah, kalau seandainya, kalau berbicara iman, Anda nggak perlu berpikir lagi. Nggak perlu menggunakan akal, bos. Langsung transfer duit itu ke rekening saya. Mana nomor rekening? Langsung transfer cepat. Cepat. Udah, tapi suatu saat, nanti ketika Anda menagih kepada saya, janji 2 minggu, blender. Mana uang blender? Aku perlu uang. Aduh, aku lagi gak ada duit. Nanti aku bayar. Aduh, terus kemudian aku menghilang. Gak membayar uang tuh. Apa yang terjadi dalam diri Anda? Rontok lah. Penyesalan kan? Penyesalan kan? Penyesalan. Oh ya, penyesalan. Udah begitu juga lah masalah iman, konsep ajaran seperti kalian ini babak belur. Kalau kayak gitu konsepnya. Penyesalan apa? Nah, penyesalan kalian itu terhadap aku di dunia. Tetapi penyesalan kalian itu di akhirat. Sudah mati, nggak ada lagi penyesalan, bos. Kalau sudah mati, nggak bisa lagi kita berusaha untuk hidup lagi. Nggak bisa. Kalau, iya kan? Gini bang, tapi kan masalahnya bukan cuma masalah yang tadi aja itu intinya kan. Ada juga hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan. Nah, iya benar. Itulah kemanusiaan itu. Makanya kami di Islam itu gunakan akalmu. Karena apa? Allah menciptakan lebih daripada binatang karena akal. Apa kelebihan kita? Akal, bos. Lah iya, makanya iman berarti iman dan juga akal itu harus digunakan, berarti kan? Benar, tapi tetap di posisi pertama akal dulu, baru iman. Setelah masuk akal baru masuk ke hati. Kan begitu? Benar gak? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu berdasarkan di akal dulu. Prosesnya di akal dulu. Kalau sudah masuk akal baru ke hati, baru kita imanin, kita yakinin. Nah sekarang aja Anda nggak mau transfer. Coba transfer dulu. Nah begitu juga konsep di kekristenan. Yakin dulu, iman dulu, masalah akal nanti. Bapak belum kah itu? Sama kayak di Kristen gitu. Di sisi lain ya bang, di sisi lain di Kristen itu ada juga hal-hal yang memang masuk akal kok. Apa masuk akal di Kristen? Apa coba tunjukkan satu aja yang masuk akal di Kristen, apa itu? Ya doktrin-doktrin yang lain lah. Doktrin itu bukan akal, bos. Doktrin kok akal sih? Loh, gini, ntar dulu. Hal-hal yang masuk akal gitu loh. Apa salah satunya? Coba jelaskan salah satunya. Contoh ya, kita melakukan perbuatan baik itu ada bisa menjadi modal kita untuk ke surga. Enggak, perbuatan baik oke. Enggak masuk akal. Kalau Anda salah Tuhan, kalau salah Tuhan, kebaikan itu oke. Kebaikan itu datangnya dari mana? Aturan-aturan kebaikan itu datangnya dari mana? Ya dari Bible itu kan ada. Dari Bible itu datang dari mana? Ya dari penulisnya. Dari penulis itu, apakah penulis itu dari Tuhan? Mereka dari Tuhan, dari ilham Roh Kudus. Menurut akal, apa yang tertulis 1 Korintus 12:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Itu beda lagi konteksnya. Jadi betul. Itu kalau bicara akal, makanya tunjukkan di mana yang di Kristen itu masuk akal. Semuanya doktrin. Jadi Paulus menulis, dia mengaku menulis, ada yang dari Tuhan, memang dari Roh Kudus. Di mana mengatakan ada dari Tuhan? Apa yang aku katakan bukan dari Tuhan? Ada yang bukan dari Tuhan atau dari pemikirannya sendiri. Coba tunjukkan yang dari Tuhan, dari mana dia katakan? Satu aja. Adalah itu di mana? Tunjukkan. Juga itu. Apa? Sebutkan. Satu aja. Nah, nggak bisa, makanya Bang Leminho. Nggak bisa hafal saya. Nggak ada. Aku berani tantang. Apa yang dia katakan dari Tuhan nggak ada.
Jadi prinsipnya begitulah. Aku tadi beranalogi seperti itu. Kalau konsep iman dulu baru akal, itu semua manusia akan babak belur dan hancur. Penyesalan yang terjadi sebesar-besarnya. Seperti itu tadilah. Begitu juga kalian. Karena konsep di kekristenan itu percaya dulu. Mau masuk Kristen, percaya dulu. Masuk dulu ke Kristen. Masalah masuk akal nggak masuk akal nanti urusan kedua. Yang penting kau masuk dulu ke Kristen. Apa landasan dan dasar aku untuk masuk Kristen? Apa? Kau yakin aja Yesus itu Tuhan, udah selesai. Yakin kau Yesus itu Tuhan. Cuma itu aja. Iya. Terus menurut aku kan gak masuk akal manusia jadi Tuhan. Itu nanti. Setelah kau masuk nanti akan kau dapatkan kebenaran itu. Pasti gitu kan? Itu doktrin gak tuh? Doktrin kan? Doktrin lah ya. Ya iya. Berarti kan kalau kayak gitu ternyata setelah kau masuk ternyata Yesus bukan Tuhan. Penyesalan gak? Saya sih setuju kalau cuma hal itu aja terus masuk surga nggak masuk akal. Loh, sekarang begini. Oke, baik. Ternyata begini masuk. Untuk masuk Kristen percaya dulu Yesus Tuhan. Nomor mau masuk akal mau enggak nanti. Tapi kan Yesus itu kan manusia. Dia kan bukan Tuhan. Iya benar. Tapi nanti dulu. Itu penjelasannya setelah kau nanti masuk Kristen baru dapat penjelasan. Kan begitu kan? Nah setelah kau masuk Kristen, udah kau mencari tahu Yesus itu Tuhan atau tidak? Enggak akan kau dapatkan. Akhirnya apa? Penyesalan kan? Penyesalan enggak? Sebagaimana juga aku minjem uangmu tadi. Sebagaimana minjem uangmu ketika aku nggak bayar, penyesalan. Tapi yang namanya doktrin sudah masuk, itulah tadi. Ketika masuk doktrin rohani masuk, nyanyian-nyanyian, pujian-pujian, itulah iblis itu. Itulah iblis itu, dari situlah masuknya. Udah masuk rohani. Itu nyanyian-nyanyian itu bentuk datang dari iblis. Kalau sudah iblis, terus kemudian makan babi, minum alkohol. Untuk menolak kebenaran. Kenapa? Itulah yang merusak akal. Minuman alkohol itu merusak akal. Mabuk kan merusak akal. Minum, efeknya apa? Merusak akal. Akhirnya apa? Keyakinan. Apalagi? Makanya konsepnya seperti itu, konsep yang nggak benar. Iman dulu baru akal, nggak benar. Kita nggak usah bicara data ya, itu aja dulu. Bagaimana mungkin penyesalan yang ada? Kalau Anda bicara iman tadi, mana? Buktinya nggak transfer sekarang. Tunggu, transfer lah. Apalagi? Kenapa gak transfer? Bohong kan? Berarti bohong. Beda nilai. Bohong. Loh, selama ini makanya Leminu. Makanya banyak nilai aja yang masuk akal juga banyak, yang makanya pakai iman juga banyak. Nabi Muhammad mengatakan, ada hadisnya mengatakan ketika kalian nanti di alam kubur, kalian ditanya, waktu kalian disiksa, apa jawaban kalian? Kalian hanya mengatakan kami hanya mengikut-ikut saja. Cuma itu jawaban kalian. Makanya sama Kepas aku bilang, Kepas, kalau kau nanti mati Kepas, kau siapkan 2 peti. 1 peti untuk kau, 1 lagi kau bawa tilam kapuk sama helm untuk menutupi badan kau. Itu aku bilang sama Kepas. Jadi 2 peti. Kapuk itu yang banyak kapuknya itu tilam untuk menutupi badan kau sama helm. Bandar peti matiku dari batu. Enggak, itu aku kasih pesan sama kau. Karena kau nanti dihajar kau dalam ketepak. Bahasa Arab aku. Rahang, ginjal, kau siapkan itu. Kau siapkan itu. Karena apa? Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan kalau Tuhan kalian adalah benar Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi ini. Sampai saat ini kami bisa membuktikan Tuhan kamilah satu-satunya yang benar pencipta alam semesta ini. Artinya apa? Ketika Tuhan kami benar pemilik langit dan bumi ini, berarti kalian mengikuti aturan-aturan Islam. Salah satunya ada siksa kubur. Itu dia. Kalian ikutin itu, kalian jalankan itu. Disiksa. Iyalah. Kan mati disiksa. Daging kan nggak berguna lagi. Woi, roh kau. Kita akan dibangkitkan lagi kan? Dibangkitkan lagi, ingat. Ketika kita mati kita akan dibangkitkan lagi. Akan kau rasakan. Karena sampai sekarang nggak bisa kalian buktikan Tuhan kalian benar. Tuhan Islam saat ini belum ada satu agama pun yang bisa membuktikan kesalahan Tuhan kami. Belum ada yang bisa membuktikan kesalahan Al-Quran kami sampai saat ini. Buktikan. Di mana ada kesalahan kami Islam? Nggak kelihatan. Nggak mau menampakkan diri dong. Apakah kau juga bisa melihat Tuhanmu? Bisa Yesus. Yesus bukan Tuhan. Siapa bilang? Yesus. Dengar ya. Firman itu adalah perkataan. Firman telah menjadi manusia, bukan keilahian yang menjadi manusia. Tunjukkan satu data di mana keilahiannya itu masuk ke dalam Yesus. Tunjukkan. Filipi 2:5-11. Apa itu? Apa? Dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Rupa, baik. Apa yang dia sampaikan, rupa. Sedang ku tanya sama kau, apakah Yesus pernah melihat Bapa?
Pernah. Nah, mana dia tanya melihat Bapak dia, mana? Iya kan, aku dalam dia dalam aku. Aku dalam dia, oke, aku dalam dia. Begini Pas ya. Nabi Isa itu kalamullah, disebut kalamullah. Perkataan Allah itu langsung sampai kepada Nabi Isa tanpa melalui perantara.